Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Antonella Piretukan dari LPTK Muhammadiyah Jember. Saya guru di SMA Negeri 1 Tanjung Bunga, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 dengan materi komponen ekosistem terkhusus komponen biotik dan abiotik. Terima kasih, selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Selamat pagi semua. Silakan duduk. Apa kabar kalian semua? Terima kasih, silakan duduk semuanya. Ibu akan presentasi dulu ya. Kalian hari ini presentasi dulu. Materi kehadiran kalian hari ini. Apakah semuanya hadir? Tidak semuanya. Ada yang sedang hadir. Berarti satu. Ada yang izin. Ya, Ibu. Apa ada yang debet? Ada. Semuanya. Ada yang sakit, ada yang izin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Apa semuanya sehat? Bagaimana perasaan kalian hari ini? Semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Bisa toh? Bisa. Yang berikut, pertemuan kita kali lalu itu, pertemuan kita itu kita bicara tentang materi apa? Mungkin ada yang masih ingat pembelajaran kita kali lalu? Masih, Bu. Ya, Ibu. Ya, Mas Alfi. Kita membicarakan tentang virus khususnya tentang gejala, terus cara penularannya dan juga cara pencegahannya. Oke. Pertemuan kita kali lalu itu kita bicara tentang virus, ya. Sudah kita bicara tentang virus. Itu ada virus yang kita bahas itu kali lalu tentang yang pertama tentang gejala. Yang kedua itu adalah cara penularan dan yang ketiga itu adalah cara pencegahan. Terkhusus itu yang kita bahas minggu lalu itu tentang cara gejala dan cara pencegahannya itu adalah tentang virus influenza dan virus Nona Hapon mungkin masih ingat tentang gejala dari virus influenza seperti demam, Ibu. Oke. Gejala yang pertama menurut Nona Hapon itu adalah gejala demam. Ya, kalian amati di lingkungan sekolah kita ini. Coba kalian mengamati di lingkungan sekolah kita ini. Apa yang kalian lihat di lingkungan? Tumbuhan. Yang pertama itu adalah tumbuhan. Yang berikut manusia. Manusia yang ada lagi. Bukan lagi apa?
Yang kalian sebut itu adalah masuk dalam, ada yang masuk dalam makhluk hidup, ada yang tidak hidup. Yang makhluk hidup itu masuk dalam masuk tumbuhan dan manusia. Itu masuk di biotik. Sedangkan pembelajaran kita hari ini tentang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan menggunakan pemahaman yang dimiliki untuk mengamati ekosistem. Jadi hari ini kita belajar tentang ekosistem. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tentang pemahaman yang dimiliki untuk mengamati ekosistem padang rumput desa Lapandawi dan ekosistem pantai desa Genderan. Di sini ada komponen biotik yang dimaksudkan secara komponen biotik dan jadi nanti itu ada kelompok yang mengamati tentang padang rumput, ada kelompok nanti mengamati tentang pantainya, ekosistem pantainya. Jadi ekosistem padang rumput dengan ekosistem pantai. Jadi materi kita kali ini berbicara tentang ekosistem. Gambar, pakai hadirin di kelompok. Setelah itu nanti kalian mengamati yang dalam gambar itu. Yang masuk dalam komponen biotik itu apa-apa saja dan masuk dalam komponen abiotik itu apa-apa saja. Di situ kalian akan mengawasi masing kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 dan kelompok 2 akan mengamati ekosistem padang rumput. Itu kalian lihat, mengamati dari gambar itu kalian lihat. Setelah itu kalian tulis di dalamnya itu yang mana yang masuk dalam ekosistem, apalagi dan mana yang masuk dalam biotik, mana yang masuk dalam itu kelompok 1 dan kelompok 2. Sedangkan kelompok 3 dan kelompok 4 itu juga sama, kita tulis yang sama, itu tentang abiotik dan biotik, tetapi kalian mengamati tentang ekosistem pantai. Bisa toh? Di sini ibu akan membagikan LKPD-nya. Ibu akan membagikan LKPD. Setelah itu di dalam LKPD ini kalian akan mengisi soal-soal yang ada di dalam LKPD. Ada
Baik, selamat pagi kita semua. Kami dari kelompok 1 dapat mendapatkan hasil kelompok diskusi kami. Kami mendiskusikan tentang pada anak desa renang. Pada anak Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Saya akan Evan. Yang pertama tentang orientasi masalah. Kelompok kami mengamati tentang padang rumput desa Ramadan. Tuliskanlah hasil pengamatan yang kalian lihat pada gambar tersebut. Kami mengamati bahwa ada ekosistem biotik dan abiotik yang ada di padang rumput desa Ramadan. Yang kedua, mengorganisasi peserta. Setelah melakukan pengamatan, temukan rumusan masalah yang kalian amati pada gambar tersebut. Kami menemukan rumusan masalah bahwa ada perbedaan antara ekosistem biotik, yaitu benda hidup, dan ekosistem abiotik, yaitu benda mati. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Carilah informasi pada sumber atau referensi bacaan untuk menjawab masalah yang telah kalian temukan. mungkin dari teman-teman bisa menjelaskan pengertian. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Pengertian abiotik merupakan sebuah komponen yang ada di dalam suatu ekosistem yang berupa benda tak hidup. Pengertian biotik merupakan sebuah komponen yang berupa makhluk hidup. Ini sudah sekian. Terima kasih. Mungkin dari kelompok lain mungkin bisa membaca perbedaan dari komponen abiotik dan biotik. Perbedaan adalah komponen abiotik merupakan benda mati. Komponen biotik merupakan benda hidup. Komponen abiotik contohnya seperti batu, tanah, kawat pembatas, aspal, tiang listrik, awan, dan air. Komponen biotik yang berada di gambar tersebut misalnya seperti hewan, sapi, belalang, dan juga burung. Contoh yang lainnya seperti tumbuhan, yaitu rumputan dan pepohonan. Kajian literatur yang kami dapat adalah internet. Baik, itu saja dari kami. Mungkin ada kelompok lain, ada pertanyaan dari kelompok lain. Silakan. Kelompok lain mungkin mau bertanya, silakan. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Diberikan kesempatan untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Mereka membahas tentang komponen ekosistem padang rumput di desa Ramanabi punya. Jadi ada ekosistem padang rumput di sana, itu mereka sudah menjelaskan. Dari kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 mungkin merasa kurang jelas atau mau supaya lebih jelas lagi, silakan. Kelompok 1 dan kelompok 2 silakan.
Kelompok 4 barangkali duluan. Ya, Kepada tim Aden, silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Sebastian Terima, saya dari kelompok 4. Kenapa awan bisa menjelaskan masuk ke dalam komponen abiotik? Terima kasih. baik kepada masalah ini. Baik, karena awan itu tidak termasuk dalam makhluk hidup. Awan yang termasuk dalam makhluk hidup hanya 3, yaitu tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Mungkin hanya itu saja dari jawaban saya. Silakan. Kelompok 3. Silakan bertanya. Baik dari kelompok 3 teman. Kenalkan, nama lengkap saya Justina Saburit, perwakilan dari kelompok 3. Coba jelaskan secara terperinci abiotik dan perbedaan abiotik dan biotik secara terperinci. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan kelompok biotik itu apa? Biotik itu apa? Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu ekosistem abiotik dan biotik. Abiotik merupakan sebuah komponen yang ada di dalam suatu ekosistem yang berupa benda tak hidup. Contohnya seperti batu, tanah, pasir, terus ada aspal yang kami amati di dalam gambar, ada aspal, ada kolat pembatas, ada awan, ada air, dan semacamnya. Biotik merupakan sebuah komponen yang berupa makhluk hidup. Misalnya seperti hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Perbedaan antara keduanya adalah abiotik itu dia merupakan satu komponen benda mati, dan kalau biotik adalah merupakan satu komponen benda hidup. Mungkin Pas. ada yang Kelompok 3 barangkali kelompok 2. Pas. Baik. Hari kelompok 1 ini menjelaskan tentang ekosistem pada kelompok desa Salangan. Jadi mereka menjelaskan tentang komponen biotik dan abiotik yang berdasarkan pengamatan mereka yang ada di gambar. Jadi situ ada komponen biotik dan abiotiknya. Nah, komponen biotiknya itu misalnya di situ ada tumbuhan, setelah itu ada hewan. Jadi hewan itu misalnya mereka amati itu ada sapi, ada lagi rusa, ada di sedangkan biotiknya itu mereka lihat yang mereka amati itu ada batu, ada juga air. Itu ada di ekosistem itu. Apa namanya padang? Bisa pas? Semuanya jelas? Jelas. Kita lanjut ke kelompok berikutnya. Oke, mari kita melihat kelompok. Oke, baik. Kesempatan berikutnya ini dari kelompok 4. Kelompok 4 ini mereka akan menjelaskan tentang ekosistem juga, tetapi ekosistem yang mereka bahas ini tentang ekosistem pantai. Mari kita sambut kelompok 4. Silakan kelompok 4. Jadi apa lagi?
Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 4 akan presentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang ekosistem pantai Degeng Berang. Para teman yang membawakan materi, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya akan menjawab soal nomor 1. Tuliskanlah hasil pengamatan yang kalian lihat pada gambar tersebut. Hasil pengamatan yang kami lihat tentang 4 ekosistem pantai yang terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Contoh komponen biotik seperti ikan, kepiting, binatang laut, dan landak laut. Contoh komponen abiotik seperti batu, pasir, dan air. Baik, saya akan menjawab soal nomor 2. Setelah melakukan pengamatan, temukan rumus masalah yang kalian amati pada gambar tersebut. Rumusan masalah yang di sini ada biotik dan abiotik. Saya akan membacakan hasil dari pertanyaan nomor 3. Carilah informasi pada sumber atau dimensi baca untuk menjawab masalah yang telah kalian temukan. Rumusan masalah yang pertama, abiotik. Komponen abiotik merupakan sebuah komponen yang ada di dalam suatu ekosistem yang berupa benda tidak hidup. Contohnya batu, pasir, dan air. Rumusan masalah yang kedua, biotik. Komponen biotik merupakan sebuah komponen yang berupa makhluk hidup, di mana makhluk hidup ini yang berada di lingkungan pantai baik binatang maupun tumbuhan. Contohnya ikan, kepiting, bintang laut, landak laut, dan terdapat juga rumput laut. Kajian referensi yang kami dapat berasal dari internet. Sekian dan terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab. Kepada teman yang mau bertanya, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Maria Dewi Rekor. Saya dari kelompok 2. Di sini saya mau mengajukan pertanyaan kepada teman-teman kelompok 4. Sebutkan ekosistem yang ada di pantai secara terperinci. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman. Ekosistem di pantai itu terbagi menjadi 2, yaitu abiotik dan biotik. Abiotik itu adalah komponen yang terbagi dalam kelompok komponen makhluk tidak hidup seperti batu, air, pasir. Sedangkan komponen biotik adalah komponen yang hidup seperti ikan-ikan, kepiting, landak laut, dan bintang laut, serta ada juga rumput laut. Sekian dan terima kasih. Nomor 1, pas. Kelompok 3, kelompok 4, ini kelompok 1 mau bertanya. Yang sakit saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Pada Safidul Lalu, bisa disapa Salvi. Saya dari kelompok 1. Mengapa ekosistem laut harus dipelajari? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Afif. Mengapa sistem ekosistem laut harus dipelajari? Karena ada sistem abiotik dan biotiknya yang penting untuk dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Mas. Masih ada? Masih, Ibu. Oh, masih ada. Kelompok 3. Kelompok 3 mau bertanya. Kelompok 4, silakan. Baik, terima kasih
kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Maria Ramunda Penirun. Saya pelajaran dari kelompok 3. Saya akan bertanya tentang sebutkan ekosistem laut yang termasuk dalam produsen. Produsen itu apa? Yang harus sebenarnya masuk dalam produsen itu apa? Produsen, yaitu yang pertama kelompok 4 bagaimana? Seperti macam tumbuhan-tumbuhan lain yang bisa dimakan oleh hewan-hewan yang tinggal di laut atau di pesisir laut. Ada juga ikan-ikan besar yang tidak memang saja ikan besar. Mana? Kelompok 4 3 kelompok 3 Pak. Oke, baik. Kalau kira yang berada lagi saat itu bisa dibantu. Jadi yang kita naik kelompok 4 itu adalah produsen. Namanya produsen itu dia yang jadi misalnya baik ekosistem yang jelaskan oleh kelompok 1 tadi tentang padang rumput, baik maupun tentang ekosistem pantai, produsen itu akan tumbuhkan. Itu sebagai produsen, penghasil. Jadi dia masuk dalam proses pertumbuhan. Jadi kalau misalnya di laut tadi itu disebut itu adalah rumput laut. Rumput laut sebagai produsen. Ada lagi di sekitar itu, ada lagi misalnya tumbuhan sekitar pinggir pantai. Itu sebagai ada tumbuhan bakau, itu masuk dalam produsen. Jadi ada konsumen, ada produsen, ada konsumen, ada konsumen. Itu nama dalam satu ekosistem. Jadi kalau apa? Apa yang dijelaskan juga benar bahwa produsen itu adalah kita melihat sebagai tumbuhan yang ada di laut itu. Dapat mengerti kelompok 3? Oke. Pas? Sekian dari kami, terima kasih. Baik, ada nih seperti yang tadi sudah dijelaskan, kelompok itu maupun kelompok 4, kelompok 1 dan kelompok 4 tadi itu mereka menjelaskan masing-masing. Kelompok 1 itu menjelaskan tentang ekosistem padang rumput di desa Rangamadi. Kelompok 4 menjelaskan ekosistem pantai di mana yang mengalir di desa Gekeng dan pantainya. Jadi di situ dijelaskan bahwa di situ ada produsen maupun ada konsumen. Ada produsen, ada konsumen. Berarti di situ ada biotik dan biotik yang ada di padang rumput. Itu seperti yang dijelaskan, ada batu di situ, ada lagi misalnya ada air. Sedangkan di padang di ekosistem pantai yang seperti dijelaskan oleh kelompok 4 tadi itu misalnya ada air laut, disebut air seperti air laut, ekosistem pantai itu berarti air laut. Kecuali ekosistem darat, sungai, itu air tawar. Jadi ekosistem pantai itu air laut, ada pasirnya, ada juga batunya, ada juga cahaya matahari. Cahaya matahari juga masuk dalam ekosistem abiotik. Gitu? Kalau di situ ada produsen, berarti ada cahaya matahari. Karena apa? Terjadi proses fotosintesis. Karena mereka saling membutuhkan. Baik. Curah hujan, habis itu turun yang hujan yang tidak teratur, dan ada lagi misalnya flora, ada juga
membiarkan. Yang berikut, di ekosistem padang rumput ini ada faktor biotik dan abiotik seperti yang saya jelaskan tadi ya. Itu adalah tanah, suhu, ada lagi curah hujan dan topografi. Di sini ada produsen saya jelaskan. Yang berikut tentang ekosistem pantai. Ekosistem pantai merupakan satu komponen biotik hidup dan komponen abiotik seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok teman. Jadi ciri-ciri ekosistem pantai itu adanya garis pantai permanen, terdapat kawasan ekosistem, terdapat pola usaha budidaya, pencemaran pantai dan pantai berperan sebagai rumah yang baik. Jadi ada di situ komponen yang pada ekosistem pantai itu adalah komponen biotik dan abiotik yang dijelaskan oleh kelompok manfaat. Baik. Yang berikut ini tentang proses asesmennya. Ibu akan membagikan lembaran prosesnya. Dalam itu sudah ada soal, tinggal juga kalian kerjakan di dalam itu. Jawab sesuai dengan pertanyaan yang ada di dalam itu. Jadi proses yang diberikan ini cuma 2 nomor. Jadi ini kerja sendiri-sendiri ya. Kerja sendiri-sendiri bisa kan? Bisa. Masih semangat? Masih semangat. Oke, baik. Melakukan proses ini, sudah semangat? Sudah, Ibu. Sudah semangat. Oke. Bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran
menjadikan kita hari ini bahagia. Model pembelajarannya bagaimana? Kalian suka model pembelajarannya? Terima kasih banyak. Untuk pembelajaran kita di pertemuan yang berikutnya, itu tentang interaksi antar komponen. Interaksi antar komponen di sini itu tentang interaksi abiotik dan abiotik dalam satu ekosistem. Betul? Interaksi antar abiotik dan abiotik dalam suatu ekosistem. Itu untuk pembelajaran kita dikali dan sudah. Sebelum kita pulang, kegiatan pembelajaran kita ini sudah selesai. Maka sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Kita berdoa dulu supaya kita pulang dalam perjalanan ini kita dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Ada tiba di rumah Tuhan. Jadi saya minta kepada Ibu, Evi, Evi bisa mengikuti doa kegiatan pembelajaran kita. Bapak Ibu dulu, ada persiapan kita dalam nama Bapa dan Allah kegiatan pembelajaran kami hingga akhir. Sekarang kami mau pulang, meninggalkan kami dalam perjalanan pulang, sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Yang Tuhan kita kami puji, ini selalu sepanjang segala. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin.